Kenapa kita harus mempunyai sifat zuhud? Tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Wa unwanul wilayah, fa innahu unwanul wilayah, karena ketiga sesungguhnya zuhud itu adalah tanda kewalian. Artinya kalau kita sudah mempunyai sifat hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia, maka itu akan membuat kita banyak melakukan kesalahan, perbuatan salah. Cinta dunia saja sudah dosa, apalagi nanti dampak efek dari cinta dunia tersebut akan banyak melahirkan itu perbuatan dosa. Sebaliknya, membenci dunia itu ibadah, membenci dunia itu kebaikan, dan dampak daripada membenci dunia itu bisa membuat kita banyak melakukan kepada taat dan ibadah. Apa sih mata'ul gurur itu? Mata'ul gurur, kata beliau, mata'ul gurur itu ismun adalah nama, satu nama lil jifatil muntinati, untuk jifah jenis bangkai al muntinati yang bau busuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahal wara sahil ala kulli man qara'ata sunifa hadaril ulama ta'assara wasilahu kulla syu'un wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ihsin lahul kira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an isyu idha ma ta'athara wahab ya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bizuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adati wa madharul 'inayati wa 'unwanul wilayati. Wa kama anna hubba dunya ra'su kulli khati'atin kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanatin. Wa yakfika muzhidan, isim fa'il, wa yakfika mazhadan, masdar mimi, fid dunya anna Allah ta'ala sammaha fi iddati mawadi'a min kitabihi mata'al gurur. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala mata'ul gururi ka khadratil nabati wa la'bil banati. Qala Syekh Abu Talib Al-Maki rahimahullahu ta'ala mata'ul gurur ismun lil jifatil muntinati ila akhiril maqal. Faslun, di dalam pasal ini, faslun ay hadza faslun, bahwa ini itu satu pasal. Di dalam pasal ini Syekhul Musannif Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bi ulumi, beliau akan membahas, menjelaskan tentang zuhud. Pentingnya kita memiliki sifat zuhud, apa urgensinya zuhud, dan apa itu zuhud, bagaimana cara kita mempraktekkan, melaksanakan daripada zuhud. Wa 'alaika bizuhdi fid dunya, beliau mengatakan wa 'alaika, hendaknya atas kamu, 'alaika ay ilzam, bizuhdi fid dunya, hendaknya kamu bizuhdi, yaitu memiliki sifat zuhud di dalam dunia. Hendaknya kamu mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu tidak tertarik, tidak cinta dunia. Hendaklah kamu itu mempunyai sifat zuhud, tidak mencintai, tidak terlalu cinta terhadap dunia, tidak terlalu ketergantungan terhadap dunia. Nah, apa sih pentingnya zuhud? Nah, kenapa kita harus mempunyai sifat zuhud? Kita tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia, tidak boleh terlalu ketergantungan terhadap dunia, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Fa innahu basyirus sa'adah, fa innahu falitaklil, fa innahu, karena sesungguhnya zuhud, kalau kita mempunyai sifat zuhud, pertama basyirus sa'adah, sifat zuhud itu pembawa kabar gembira, as-sa'adah, kepada
kebahagiaan, ay musilus sa'adah, bahwa sifat zuhud itu bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kedua, wa madharul inayah, wa madharul inayah, sifat zuhud itu kenapa kita penting memiliki sifat zuhud, kenapa kita harus zuhud, tidak boleh terlalu cinta dengan dunia, karena madharul inayah, zuhud itu adalah madhar, aspek penerang yang bisa menyebabkan kita mendapatkan inayah, perlindungan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-inayah, perhatian dari Allah, perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, kenapa kita penting zuhud, kenapa kita harus mempunyai sifat zuhud, tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Wa unwanul wilayah, ay fa innahu unwanul wilayah, karena ketiga, sesungguhnya zuhud itu adalah tanda kewalian. Jadi para aulia, salah satu sifatnya para aulia, para kekasih Allah itu mereka mempunyai sifat zuhud. Maka kalau kita ingin basyirus sa'adah, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin senantiasa mendapatkan inayah dari Allah, perlindungan dari Allah, pemeliharaan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan juga kita ingin menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memiliki sifat zuhud, tidak terlalu cinta terhadap dunia. Kemudian selanjutnya Imam Haddad mengatakan, kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin, kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanin. Wa kama anna hubbad dunya, sebagaimana anna hubbad dunya, sesungguhnya mencintai dunia, ra'su kulli khati'atin, itu pangkal pokok segala kesalahan. Hubbu dunya, mencintai dunia, pokok pangkal segala perbuatan dosa. Kadzalika yakunu bughduha ra'su kulli ta'atin wa hasanatin, begitu juga, begitu pula sebaliknya, yakunu bughduha, kalau cinta dunia itu merupakan pokok segala kesalahan, pokok segala keburukan, pokok daripada segala perbuatan dosa, maka bughduha, bahwa membenci dunia, tidak terlalu cinta dunia, ra'su kulli ta'atin, itu pokok pangkal setiap ketaatan, wa hasanatin, dan kebaikan. Artinya kalau kita sudah mempunyai sifat hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia, maka itu akan membuat kita banyak melakukan kesalahan, perbuatan salah. Cinta dunia saja sudah dosa, apalagi nanti dampak efek dari cinta dunia tersebut akan banyak melahirkan itu perbuatan dosa. Sebaliknya, membenci dunia itu ibadah, membenci dunia itu kebaikan, dan dampak daripada membenci dunia itu bisa membuat kita banyak melakukan kepada taat dan ibadah. Wa yakfika mazhadan fi dunya. Nah, terus bagaimana supaya kita ini bisa memiliki sifat zuhud? Apa yang dapat memotivasi kita? Apa yang dapat mendorong kita untuk memiliki sifat zuhud, supaya kita ini benci kepada dunia, tidak terlalu cinta terhadap dunia, tidak terlalu cinta, tidak terlalu terlena terhadap dunia? Bagaimana? Wa yakfika mazhadan fi dunya, kata Imam Haddad, wa yakfika, cukuplah bagimu, wa yakfika mazhadan, mencukupika bagimu, padamu, mazhadan, apanya? Yaitu memiliki sifat zuhud fi dunya. Apa yang akan bisa mencukupi kita supaya memiliki sifat zuhud? Artinya apa? Sesuatu apa yang dapat memotivasi kita, yang dapat mendorong kita supaya kita memiliki sifat zuhud.
annallaha ta'ala sammaha, apa sesungguhnya Allah samaha, Allah samaha sudah menamai dunia. Allah melabel, memberikan label, memberikan nama, menyematkan kepada dunia fi'iddati mawadhi'a, di beberapa mawadhi tempat, di beberapa ayat min kitabihi, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Allah menyematkan, memberikan label, memberikan nama kepada dunia mata'ul gurur, bahwa dunia itu adalah mata'ul gurur. Apa mata'ul gurur? Perhiasan yang menipu. Mata itu perhiasan, al-gurur itu yang penipuan, perhiasan tipuan, perhiasan yang menipu. Mata'ul gurur bagaikan fata morgana. Tahu fata morgana? Bayang-bayang, bayang-bayang air. Kalau lagi panas nih, kita lihat di jalan itu ada bayang-bayang seperti air, tapi pasti sampai nggak ada air, hanya kelihatan bayang-bayang. Itulah dunia, bagaikan fata morgana, mata'ul gurur. Kelihatannya indah tapi ternyata bisa dibinasakan. Mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Nah, qala Al-Hasan rahimahullah, nah Imam Hasan Al-Basri memberikan, di sini Imam Haddad mengutip yaitu ucapan Imam Hasan Basri dan ucapan Syekh Abu Thalib yang memberikan perumpamaan mata'ul gurur, perumpamaan daripada dunia. Qala Al-Hasan rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan mata'ul gurur, bahwa perhiasan yang menipu itu ka khadratin nabat, itu seperti kebun yang hijau, wala bil banat, dan permainan anak-anak perempuan. Mata'ul gurur ka khadratin nabat, perhiasan yang menipu itu seperti taman kebun yang hijau. Kalau kita berada di taman, di suatu taman, suatu kebun yang hijau, indah gak? Nikmat gak? Senang gak? Senang, nikmat. Bagaimana tuh membuat itu kita terbuai, membuat kita terlena. Nah, itulah mata'ul gurur, itulah dunia, membuat kita senang, membuat kita terlena. Wala'bul banat, dan mata'ul gurur, kesenangan, perhiasan yang menipu itu, yakni dunia. La'bul banat, la'bil banat, seperti permainan anak-anak. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki, kemudian Syekh Abu Thalib Al-Makki mengatakan, beliau juga sama memberikan perumpamaan, bahkan beliau bukan mengumpamakan, yaitu menyebutkan, menjelaskan apa sih mata'ul gurur itu. Mata'ul gurur, kata beliau, mata'ul gurur itu ismun, adalah nama, satu nama, lil jifatil muntinati, untuk jifah, jenis bangkai, al muntinati, yang bau busuk. Masya Allah, mata'ul gurur ismun lil jifah muntinah. Nah, kira-kira bangke bau busuk, udah bangke bau busuk lagi. Nah, itu bangke. Ada yang suka bangke kan? Nah, ada. Kenapa nggak suka bangke? Karena kan barang busuk, barang yang nggak ada manfaatnya, barang yaitu bisa di dalamnya terdapat penyakit. Apalagi bangke secara hukum syariat, hukumnya haram, tidak boleh dimakan, kecuali yaitu samak gitu. Samak. Nah, kalau bangkai kan dalam fikih yaitu hewan yang disembelih bi ghairi zakatin syar'i, ma yudbahu bi ghairi zakatin syar'iyyah, sesuatu yang disembelih, hewan yang disembelih bukan dengan cara penyembelihan syariat, itu bangkai hukumnya. Nah, bangkai hukumnya haram dimakan. Nah, udah bangkai. Nah, kecuali bangkai yang tidak haram, dia akan apa? Seperti ikan belalang, ikan air, samak, wal adami, yang tidak dihukumi najis. Bangkai hukumnya haram dimakan dan hukumnya najis. Nah, illal adamnya wasamaka wal jarad, kecuali manusia walau meninggal tidak disebut najis, tidak najis. Kemudian samak, ikan, walaupun bangkai tidak najis dan halal tetap dimakan. Ada bangkai ikan, nah, halal
najis, silahkan kalau suka langsung makan. Atau apa, jarod, tahu jarod, belalang. Nah, itu juga sama, ketika ada belalang mati, bangke, karena kan belalang nggak ada yang nyembelih, ada yang nyembelih belalang, dipotong sembelih, nggak ada. Nah itu belalang, bangkainya belalang itu hukumnya tidak najis. Nah ini mataul gurur, kata Syekh Abu Thalib, ismun lil jifah al muntinah, nama untuk bangkai yang bau busuk. Kira-kira kalau orang waras mau gak makan bangkai? Enggak, orang yang berakal mau gak makan bangkai? Nah itu dunia itu seperti itu. Dunia mataul gurur itu adalah nama bangkai yang bau busuk. Masya Allah. Tapi kita senang dunia berarti kita senang bangkai. Ya Allah. Nah dunia itu apa sih dunia? Nah sebagian ulama mengatakan dunia asasitatu asya'a. Dunia itu ada 6 perkara. Dunia ada 6 perkara. Pertama makulun, sesuatu yang dimakan, itu barang dunia. Jadi barang dunia itu ada 6. Makulun, masyrubun, malbusun, masmumun, markubun, mankuhun. Itu barang dunia. Dunia sitatu asya'a. Dunia ada 4. Pertama makulun, yang kita makan. Semua yang kita makan itu dunia. Kedua masyrubun, yang kita minum. Minuman itu barang dunia. Ketiga malbusun, barang dunia itu malbus, yang kita pakai. Semua pakaian yang kita pakai itu adalah barang dunia. Keempat masmumun. Apa masmum? Dari syamma yashummu, masmum yang kita cium, wewangian. Nah, bau itu barang dunia. Wa markubun, yang kelima barang dunia itu markub, yang kita naiki kendaraan itu barang dunia. Wa mankuhun, dan yang kelima mankuhun, yaitu adalah yang kita nikahi istri. Nah itu barang dunia. Oh kata santri, kalau istri barang dunia berarti tidak boleh cinta istri. Nah, itu barang dunia ada 6. Makulun, masyrubun, malbusun, masmumun, markuhun, mankuhun. Selanjutnya waqad hasarallahu dunya fil lahwi wal la'bi. Nah, Imam Haddad mengatakan waqad hasarallahu ta'ala dunya. Nah jadi itu tadi. Nah dengan kita mengetahui bahwa Allah menyebutkan, memberikan label kepada dunia itu sebagai mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Yang mana Imam Hasan Basri mengatakan perhiasan menipu itu seperti taman yang hijau, yang indah, membuat terlena, seperti permainan anak-anak yang bikin terlena, bikin senang, bikin lupa diri dan membuang waktu. Imam Syekh Abu Thalib Al-Maki mengatakan mata'ul gurur itu nama bangkai yang menjijikan, bangkai yang bau busuk. Nah ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Nah kita pahami, kita renungi, kita tafakuri bahwa dunia itu seperti itu. Nah maka ini akan menjadi dorongan bagi kita untuk memiliki sifat zuhud, sehingga kita tidak terlalu cinta berlebihan terhadap dunia. Nah kemudian kata Imam Haddad waqad hasarallahu ta'ala dunya fil lahbi wal ba'di. Sungguh Allah telah membatasi, hasarah, membatasi ad-dunya pada dunia fil lahwi wal la'bi, di dalam lahwi wal la'bi. Allah membatasi dunia sebagai lahun wala'ibun, sendagoro dan permainan. Alladzaini yaltafitu ilaihi ma'aqilun, yang mana keduanya lahun dan la'ibun la yaltafitu ilaihi ma'aqilun, tidak akan melirik, tidak akan menoleh kepadanya, kepada la'bun dan lahun, akilun, siapa orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu tidak akan terlena, tidak akan
yaitu condong hatinya, la ya'riju alaihima, tidak akan condong kepada yang namanya permainan dan kepada lahwun, sendago surau. Wa la yarju alaihima illa kullu ghayyin jahilin, dan tidak akan condong, tidak akan terbuai alaihima atas keduanya, atas lahwun dan lahwun, illa melainkan kullu ghayyin, siapa orang yang ghayyin, dungu, jahilin, yang bodoh. Artinya orang yang berakal itu tidak akan senang, tidak akan terlalu cinta, tidak akan terlalu condong hatinya kepada yang namanya permainan, kepada yang namanya senda gurau. Dan yang suka kepada hal-hal seperti itu, yang asik dengan hal seperti itu adalah orang-orang bodoh dan orang yang dungu, kata Imam Haddad. Nah, dunia itu adalah lahwun, dan lahwun berarti orang yang terlalu cinta berlebihan kepada dunia itu adalah orang yang bodoh, yang dungu, kata Imam Haddad. Orang yang berakal, yang betul-betul sempurna akalnya, yang akalnya sempurna, yang mempunyai akal yang sehat, maka tidak akan terlena, tidak akan cinta berlebihan kepada dunia, sebab dunia itulah merupakan laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wala darul akhirah khairul lil ladzina taqaw. Shadaqallahul azim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Nah, wa mal hayatud dunya didahului oleh Manafi, kemudian ada illa huruf istisna. Nah, ini illa bagian adat qasar, bagiannya itu 8 kalimat untuk pembatasan adatul hasr wal qasar. Itu wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Maka tadi mengatakan waqad hasarallah, Allah membatasi dunia di dalam lahun dan la'ibun. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun, bahwa tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya la'ibun wa lahwun, hanya sekedar permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia ay al istighal biha, dalam tafsir sejarah lain, menyibukkan diri dengan dunia, menyibukkan diri dengan kehidupan dunia tanpa mengutamakan akhirat, lupa terhadap akhirat, illa la'ibun walahun, itu hanya sebatas permainan saja dan senda gurau. Kenapa kehidupan dunia disebut la'ib, kemudian disebut lahun? Apa itu lahun? Sebut la'ib, wa mal hayatud dunya illa la'ib. Nah, la'ib ayat yat'abun nas, yut'ibun nasu fiha anfusahum jiddan ka it'abis sibyani anfusahum fil la'bi. Nah, karena dengan dunia manusia itu akan melelahkan dirinya sendiri. Yut'ibun nasu fiha anfusahum jiddan. Kalau manusia sudah terlena dengan dunia, manusia hanya menyibukkan, hanya memikirkan urusan dunia saja, maka dia akan menjadikan dirinya lelah, membuat lelah dirinya sendiri dengan dunia, lelah jiddan, lelah yang sangat. Kait abil sibyan anfusum bilabi, sebagaimana anak kecil yang bermain, dia sengaja membuat lelah dirinya sendiri. Kenapa? Karena asik dengan permainan, tidak perlu sampai lelah, sampai capek, lupa makan, lupa minum kalau sudah main. Ini santai juga ya, kalau sudah main lupa makan, lupa minum, lupa segalanya. Nah, begitupun kalau orang sudah terlena dengan dunia, orang sudah terlalu cinta berlebihan terhadap dunia, maka lupa kepada akhirat. Semua disebut la'bun. Dan apa lahwun? Lahwun ay huwa kullu ma yushghilu an ibadatillahi wa dzikri. Yang namanya lahwun itu segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia lupa
daripada ibadah kepada Allah, menyibukkan dia daripada ibadah kepada Allah, dan zikrihi, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya lahwun. Nah, dunia, kalau orang sudah terlalu cinta terhadap dunia, berlebihan cinta terhadap dunia, terlena dengan dunia, maka dia bisa menyebabkan lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna zuhda fi dunya li ahlihi na'imun ajilun wa la yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yakin. Kemudian selanjutnya Imam Haddad di sini mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna zuhda, pada sesungguhnya zuhud fi dunya, dalam dunia, memiliki sifat zuhud dalam dunia, tidak terlalu cinta berlebihan terhadap dunia, li ahlihi, bagi ahlinya zuhud, bagi orang yang zuhud, na'imun ajilun, itu adalah kenikmatan yang ajil, kenikmatan yang cepat. Orang yang berzuhud dalam dunia akan mendapatkan kenikmatan sebelum di akhirat dapat nikmat, di dunia hidupnya akan nikmat, tenang. Tapi kalau dunia, terlalu cinta dengan dunia, justru akan dibikin pusing dengan dunia itu sendiri. Jangan dikira orang yang banyak dunianya itu senang, belum tentu. Justru orang yang semakin banyak dunia maka akan semakin banyak pusing. Orang yang mobilnya banyak, misalkan punya mobil angkot 20 atau 100 mobil angkot, nah itu orang yang punya mobil angkot 100 belum tentu senang. Bisa jadi dia tidak akan bisa tidur setiap malam, susah tidur setiap malam kalau mobil angkotnya ada 1-2 yang belum pulang. Mikir di mana mobil angkot anak, mikirin takut ada yang nyuri, mikirin segala macam ini itu, belum tentu. Tapi kalau orang yang tidak cinta terhadap dunia, dunia hanya sebatas di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati, maka hatinya tidak akan terganggu, hatinya akan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan tersibukkan dengan dunia itu daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'imun ajin, sehingga akan selalu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Wala yastati'uhu, tapi tidak akan mampu pada zuhud, illa man syarahallahu sadrah, kecuali siapa? Man syarahallah, orang yang Allah lapangkan, syaraha, yang melapangkan Allahu, siapa Allah, sadrahu, pada hatinya, pada dadanya, pada hatinya maksudnya, bi isyraqi anwaril ma'rifah wal yakin, dengan pancaran cahaya-cahaya ma'rifat Allah wal yakin, dan keyakinan. Jadi ya yastati'uhu illa man syarahallahu sadrah, kata Imam, tidak akan bisa memiliki sifat zuhud, tidak akan mampu mempunyai sifat zuhud, menghilangkan ketergantungan di dalam hati daripada dunia, kecuali orang-orang yang Allah lapangkan hatinya dengan pancaran, dengan sinar nur, cahaya-cahaya makrifat kepada Allah, dan ya keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita bisa zuhud, maka kita harus nantiasa mohon kepada Allah, diminta diberikan nur ma'rifat, cahaya ma'rifat kepada Allah, dan cahaya yakin. Dengan apa? Dengan cara kita belajar mengenal daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari daripada akidah-akidah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah khaliquna, Allah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, Allah lah rozikuna, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah kafina hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kita. Tanamkan keyakinan, tanamkan ma'rifah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita terus mempelajari ilmu akidah, mempelajari mendalami ilmu tauhid, ilmu syariah, ilmu akhlak, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga Allah menanamkan nur cahaya ma'rifat ke dalam hati kita, menanamkan keyakinan dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan demikianlah, dengan nur cahaya makrifat kepada Allah, nur cahaya yakin
maka hati kita akan dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika hati lapang maka kita akan bisa memiliki sifat zuhud, menghilangkan ketergantungan hati, menghilangkan cinta yang berlebihan di dalam hati kita terhadap dunia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu wanfasaha. Kata Nabi, sesungguhnya nur idza dakhala, sesungguhnya cahaya Allah, cahaya ma'rifat, cahaya yakin, idza dakhala al-qalba, apabila sudah masuk ke dalam hati, insyaraha lahu wanfasah, maka hati itu akan menjadi lapang dan menjadi luas, akan menjadi lapang dan luas. Kila, dikatakan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, fahali dzalika min alamah, maka apakah ada tanda wahai Rasulullah bagi hati yang lapang, hati yang sudah termasuki nur, cahaya makrifat Allah, cahaya yakin, apakah itu ada tandanya hatinya itu sudah lapang? Qala, Nabi SAW menjawab, na'am, ya ada tandanya. Apa itu tandanya? Apa itu alamatnya? At-tajafi an daril gurur wal inabah ila daril khulud. Kata Nabi, tandanya orang kalau hatinya sudah dimasuki nur ma'rifah, cahaya ma'rifah kepada Allah, dimasuki nur cahaya keyakinan, hatinya lapang, at-tajafi an daril gurur, maka tandanya yaitu tajafi akan menjauh an daril gurur, dari kesenangan-kesenangan dunia. Ya, andaril gurur, menjauhi daripada kehidupan dunia, al gurur yang menipu, wal inabah ila daril khulud, dan kembali ila daril khulud, kepada tempat yang kekal abadi, yaitu akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Tandanya hati yang sudah lapang karena sudah dimasuki dengan nur ma'rifat, cahaya ma'rifat kepada Allah, cahaya yakin kepada Allah, maka orang tersebut itu akan senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, akan senantiasa mengejar dan mengutamakan, memprioritaskan urusan-urusan akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah wal yakin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya, hati kita semuanya diberikan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya ma'rifat kepada Allah, cahaya daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya yaitu dengan kita banyak berzikir, membersihkan hati, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita terus menggali, mempelajari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, az-zahada fi dunya turihul qalba wal badan, wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semuanya bisa mengamalkan sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.